Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada semuanya. Pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang sejarah kontemporer dunia. Materi ini ada di materi kelas 12. Nah, salah satunya ada runtuhnya Vietnam Selatan. Artinya sejarah kontemporer itu sejarah kekinian yang terjadi dan bisa dirasakan sampai sekarang. Ini ada Vietnam Selatan di materi ini. Ini bendera Vietnam Selatan, bendera Vietnam, dan juga nanti akan terjadi beberapa konflik dan dampak dari perang Vietnam. Ya, ini peta. Kita lihat peta dari daerah Vietnam. Ada Vietnam Utara, ada Vietnam Selatan. Ini diantaranya ada Laos, Thailand, Kamboja, sama dengan Tiongkok. Oke, kita lanjutkan. Pertama, runtuhnya Vietnam Selatan. Runtuhnya Vietnam Selatan ini berlangsung dari latar belakangnya Perang Vietnam yang berlangsung selama 20 tahun. Antara 1955 sampai dengan 1975. Perang ini merupakan bentuk nyata dari perbenturan atau benturan-benturan antara ideologi-ideologi, yaitu ideologi liberal, ideologi komunis di masa Perang Dingin. Perang Dingin itu antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Nah, Perang Vietnam ini bisa serupa dengan Perang Korea. Ada Korea Utara, ada Korea Selatan. Ini mengakibatkan pecahnya negara ini menjadi dua bagian, yaitu Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan. Ideologi yang mereka anut Vietnam Utara yaitu yang berhaluan komunis, terus juga Vietnam Selatan yang berhaluan demokrasi liberal. Nah, rekan-rekan semua atau kalian semua siswa-siswa, Vietnam Utara itu menganut paham komunis, Vietnam Selatan menganut liberal, demokrasi liberal. Perpecahan negara ini berawal dari perseteruan antara The Vietnam Independence League atau Viet Minh dan pasukan Prancis yang ingin kembali berkuasa di kawasan Indochina, khususnya di Vietnam. Ya. Nah, di sini terjadi peperangan antara Prancis dengan Vietnam. Perang antara Viet Minh itu The Vietnam Independence League. Ini perang antara Prancis dengan Vietnam. Viet Minh. Prancis itu perang itu berlangsung dari tahun 1946 sampai 1955 yang berakhir dengan kekalahan Prancis di sebuah pertempuran yang hebat di daerah Dien Bien Phu. Akhirnya melalui sebuah konferensi internasional berlangsung di Jenewa 1959, gencatan senjata pun diberlakukan. Terus juga di perang ini ditetapkanlah garis demarkasi antara Vietnam, garis demarkasi antara Vietnam ini antara Vietnam dengan Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan. Ya. Nah, kekalahan Prancis, story di sini nih, historinya kekalahan Jepang atas Sekutu pada 2 September 1945 ini dimanfaatkan oleh Ho Chi Minh. Ho Chi Minh ini untuk melakukan proklamasi. Ho Chi Minh itu untuk melakukan proklamasi. Dan ini kekalahan Prancisnya. Republik Vietnam. Nah, momentum tersebut diharapkan akan menjadi pijakan untuk mendeklarasikan eksistensi Vietnam, sehingga Prancis tak ada dan tak bisa menduduki Vietnam kembali. Tetapi ternyata Prancis bersikap lain, seperti Komandan Korps Ekspedisi Prancis Jenderal Leclerc
justru datang kembali ke Saigon pada tanggal 9 Oktober 1945. Nah, Prancis berambisi melakukan militerisasi di Tonkin, Vietnam Utara, serta memulihkan stabilitas keamanan di Vietnam. Nah, kedatangan Prancis bertujuan untuk merebut kembali Hanoi yang diduduki oleh Tiongkok dan melakukan negosiasi dengan para pemimpin Viet Minh sambil menunggu bantuan pasukan dari Prancis. Ho Chi Minh terpaksa menerima usulan Prancis di mana Vietnam diberikan sebuah otonomi, tetapi tetap berada dalam sebuah Uni Prancis. Namun tindakan Prancis itu justru memicu timbulnya sebuah konflik. Nah, tetapi di sini Prancis mengalami kekalahan. Terjadi insiden di Haiphong 23 November 1945. Terjadi konflik antara Prancis dan Vietnam. Angkatan Laut Prancis menyerang kota Haiphong dan mengakibatkan banyak jatuhnya korban di Prancis, di daerah Vietnam, jatuhnya korban warga sipil sekitar 6.000 orang, nih yang meninggal. Viet Minh terpaksa meninggalkan kota dan menyatakan gencatan senjata. Jadi yang meninggalnya 6.000 orang. Juga Viet Minh terpaksa meninggalkan kota dan menyatakan gencatan senjata. Namun pasukan Viet Minh yang dipimpin oleh Jenderal Po Nguyen Kiep ini melakukan serangan balasan dengan 30.000 personil militernya. Nah, konflik menjalar ke Hanoi pada Desember 45. Ini memaksa Ho Chi Minh harus meninggalkan kota dan mengungsi ke hutan. Nah, konflik tersebut hingga akhir 7 Mei 1954, Prancis menderita kekalahan telak dalam pertempuran yang berlangsung di Dien Bien Phu. Nah, kekalahan ini sekaligus mengakhiri pendudukan Prancis di Vietnam. Ini Prancis mengalami kekalahan, diserang oleh Vietnam. Ini kan terkenal, bahkan perangnya nanti akan terjadi, ada perang Vietnam, Vietcong juga. Oke, kekalahan Prancis. Nah, perang Vietnam ini kita lihat peta ya. Nanti akan terjadi perang Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan. Perang Vietnam. Oke, ini petanya dan terjadi peperangan. Ini Ho Chi Minh ya. Ini dengan adanya serangan Amerika Serikat yang membantu Vietnam Selatan, mereka masih berkepentingan di wilayah Vietnam Selatan, dan juga hingga terjadilah peperangan antara Vietnam Selatan dengan Vietnam Utara. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ideologi antara negara Vietnam Selatan dengan Utara, kalau Utara ideologinya komunis, kalau Selatan ideologinya demokrasi liberal. Nah, dalam masa pemerintahan ini dipimpin oleh Ngo Dinh Diem, ini mendapatkan dukungan baik militer maupun ekonomi dari Amerika Serikat. Hal ini didasari oleh kekhawatiran Amerika Serikat terhadap menyebarnya kekuatan komunis dan gencar dari Vietnam Utara. Sementara itu kekuatan gerilya Vietnam Utara yang dikenal dengan Vietcong ini mulai merambah masuk ke daerah Vietnam Selatan. Nah, pemerintah Ngo Dinh Diem meminta bantuan kepada Amerika Serikat untuk mengembangkan kekuatan tentara Republik Vietnam dan kepolisian Vietnam. Seiring dengan proses pemberian bantuan Amerika Serikat terhadap Vietnam Selatan,